Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada Dr. Pinky Septan dari Endang Pratimi DRAMA untuk melakukan pemaparan materi. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan materinya? Sudah. Baik, saya akan menggunakan waktu. Saya diberi waktu berapa lama, Mbak Moderator? Jadi untuk pemaparan materinya itu diberi waktu sekitar 30 menitan, Ibu. Oke. Nanti Tolong akan kami nanti saya informasikan diingatkan ya. ya. Ya, baik, akan saya ingatkan nanti. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya, gitu ya. Senang sekali bisa berbagi dengan begitu banyak kader-kader generasi muda yang pastinya bersemangat ya di hari Sabtu ini untuk ikut serta dalam kegiatan webinar kali ini ya. Nah, dalam kesempatan ini Bu Pinky akan menyampaikan tentang apa saja ya strateginya supaya pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu bisa berkelanjutan ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena sepertinya memang tidak ada pilihan lagi buat kita semua bahwa kondisi yang ada mengharuskan semua peduli ya. Kondisi yang ada mengharuskan kita untuk bergandengan tangan, harus bekerja sama untuk melakukan satu aktivitas yang intinya adalah menyelesaikan masalah ya, membantu penyelesaian masalah sekecil apapun kontribusi kita ya. Jadi jangan kemudian kita menjadi bagian dari masalah ya. Mendingan kita walaupun sedikit tapi menjadi bagian dari menyelesaikan masalah ya. Jangan mau jadi bagian dari masalah itu sendiri. Nah, ini saya ambil dari flyernya yang judul tema besarnya itu pandemik dan era disrupsi, bagaimana mengemas strategi pengabdian masyarakat yang berkelanjutan ya. Jadi kata kunci berkelanjutan itu menjadi sangat penting ya. Lalu bagaimana kita melihat tentang kondisi masyarakat. Keragaman budaya itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang waduh, kalau makin beragam makin susah untuk mendapatkan kesepakatan gitu ya. Makin beragam, makin banyak orang yang sulit dikendalikan gitu ya, maunya sendiri-sendiri. Tapi keragaman budaya itu dalam konteks Indonesia adalah keniscayaan, sesuatu yang hukumnya memang begitu adanya. Jadi Anda belum lahir, bangsa ini belum merdeka pun sebetulnya sudah beragam ya. Jadi keberagaman Indonesia itu adalah berkah, sesuatu yang harus kita syukuri. Di dalamnya ada tantangan sekaligus adalah peluang ya. Makin beragam kita juga punya tantangan yang banyak, tapi juga punya peluang-peluang yang juga insya Allah bermanfaat untuk menyatukan Indonesia dalam koridor NKRI, dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika ya. Lalu apa yang harus dipelajari juga bahwa pentingnya membaca faktor budaya. Artinya ketika Anda membaca faktor-faktor budaya masyarakat, berarti membaca peluang juga untuk pengabdian masyarakat.
Kalau diketahui satu masyarakat itu masyarakatnya belum paham tentang aspek kesehatan, belum melek hukum, mungkin bahasa Indonesianya masih belum fasih, mereka lebih banyak pakai bahasa daerahnya. Nah, ini adalah peluang. Jadi faktor budaya kaitannya dengan hambatan bahasa tadi adalah sebuah peluang. Untuk apa? Untuk melakukan edukasi, ya, untuk mengubah perilaku sosialnya, ya, dari perilaku yang mungkin belum kondusif, belum berpeluang untuk hal-hal yang mendukung penyelesaian masalah, didorongkan supaya masuk ke wilayah untuk memperkuat, ya, upaya-upaya menghadapi COVID-19 ini, ya. Nah, karenanya faktor budaya termasuk masyarakatnya, ya, apakah tokohnya, masyarakat adatnya, lalu komunitas seni, apa saja itu adalah menjadi modal sosial yang harus dibangun dan harus diperkuat, gitu. Nah, kalau kita lihat masa pandemi COVID-19 ini dari perspektif budaya, COVID ini bukan hanya masalah medis. Tanpa bermaksud menafikan peran para dokter, perawat, rumah sakit, semuanya sangat penting. Tetapi jangan hanya dilihat COVID ini ada urusan medis semata, ya. Tapi juga terkait dengan aspek kepribadian masyarakat, berkaitan dengan aspek sosial, berbagai kepribadian individu atau kelompok, kebiasaannya, mitos-mitosnya, tabu, prasangka, ritus, religi, tradisi budaya, semuanya berpengaruh terhadap respon, berpengaruh terhadap perilaku, berperilaku juga terhadap adaptasi dalam menghadapi COVID-19, ya. Cerita dari Wuhan di negara Cina sana menunjukkan bahwa kepribadian yang positif, orangnya ceria, happy, tidak marah-marah, ya, lalu bisa menerima keadaan dengan baik, itu bisa sembuh. Sedang yang marah-marah, stres, itu nggak sembuh. Nah, artinya bahwa persoalan kepribadian berpengaruh. Nah, bagaimana kepribadian individu ini dipengaruhi oleh budayanya. Kalau sejak kecil selalu ditakut-takutin, ya, keluarga ini adalah keluarga yang tidak menebarkan kebahagiaan tapi suka marah-marah saja, maka anaknya juga jadi pintar marah, ya. Kalau anaknya pintar marah ngadepi masalah, selalu akan menyalahkan orang lain, ya. Pemerintah lah yang salah, ya, petugas lah yang begini. Jadi jarang untuk melakukan introspeksi. Nah, ini faktor-faktor kepribadian individu maupun kepribadian kelompok yang perlu kita pelajari sebagai bahan, sebagai data untuk melakukan perubahan-perubahan perilaku. Jadi COVID-19 ini, ya, di samping ini adalah musibah, bencana, karena juga karenanya dimasukkan kepada BNPB, ya, penanggulangan bencana, gitu, ya. Adalah pelajaran baru. Buat siapa? Buat semuanya. Masyarakat juga terkena, ya, harus belajar. Pemerintahnya pun juga harus belajar. Karena belum ada pemerintah di dunia ini yang siap, ya, karena ini situasi yang baru, semacam ini pernah terjadi di awal tahun 2019 berapa itu, ya, itu terjadi. Nah, orang-orang yang 19 awal kan yang kelahiran 19 sekian, seperti ibu saya misalnya yang sekarang berusia alhamdulillah 90 tahun, berapa banyak orang yang masih hidup dan mengalami awal-awal abad itu, ya. Sehingga ini baru buat semuanya, ya. Karena baru maka butuh adaptasi, butuh inovasi, ya, butuh transformasi kultural, ya, pewarisan,
menginformasikan, membagikan pengetahuan ya dalam merespon adaptasi kebiasaan baru untuk membawa perubahan. Jadi judul baper itu menarik. Baper itu biasanya sesuatu yang negatif gitu ya. Lo baperan sih gitu kan gitu ya. Tapi ini baper yang positif. Jadi semua saya mengapresiasi karena seringkali kita menggunakan kata-kata itu yang negatif biarlah jadi negatif gitu. Enggak, ini bagus. Yang negatif kita jadikan satu jargon, menjadikan tagline yang positif ya, sehingga orang tetap ngomong baper tapi untuk tujuan yang baik gitu ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru untuk baper, untuk bawa perubahan. Apa yang harus diubah? Ya semuanya. Kebiasaan kita. Nggak ada orang yang senang pakai masker. Iya kan? Kecuali tim medis. Tapi kita yang bukan tim medis, begitu kita keluar rumah kita harus pakai masker. Harus jaga jarak. Ya. Dulu bisa salim, bisa cipika-cipiki, nggak boleh lagi. Iya kan? Duduknya harus berjarak. Kursi-kursi di tempat umum diberi silang-silang gitu, tidak boleh ditempati dengan berjejeran. Hindari kerumunan, harus sering cuci tangan dan seterusnya. Jadi semua bidang kehidupan harus berubah. Nah, karenanya butuh berbagai disiplin ilmu, bukan hanya medis. Ya, tapi juga psikologi, juga butuh sosial, budaya, karena manusia itu makhluk biopsikososiokultural. Dia punya tubuh, bisa sakit, ya, dicubit bisa teriak, itu tubuh fisik, ya. Tapi manusia punya body, mind, and soul. Selain tubuh fisik, kita juga punya mind, punya pikiran. Ternyata kan ada masih teman Anda juga yang mengatakan bahwa COVID itu nggak ada. COVID itu bikinan pemerintah sana sini situ, gitu. Ya, jadi kan masih ada pemikiran-pemikiran itu. Dan disitulah kita sebagai makhluk biopsikososiokultural itu memang harus berubah dari bodinya, jaga jarak, dari mindnya, paradigmanya, pikirannya, juga soulnya, jiwanya harus tenang. Ya, makin kamu stres, makin kamu marah, makin baperan yang negatif tadi, ya makin sulit untuk sembuh. Ya, healing itu, penyembuhan itu kan juga 50%, bahkan beberapa ahli mengatakan lebih dari 50%. Penyembuhan sakit itu adalah dari aspek psikologi. Ya, jadi kalau kamu mengatakan awakku kok nggak enak ya, rasanya lemes, ya lemes beneran. Tapi kalau kamu punya semangat, mau ketemu pacar, biar pusing, aku sehat, ya sehat beneran gitu ya. Jadi mindset kita itu mendikte tubuh kita untuk menjadi sehat atau sebaliknya. Kalau saya tidak pernah mau memotivasi diri dengan yang negatif. Awali harimu dengan memberikan stimulasi, memberikan pesan tentang positif, bahwa hari ini adalah hari yang cerah, maka waktu saya harus sehat, harus semangat untuk mengisi waktu saya. Seharian kemarin Bu Pinky ngajar, lalu ada webinar keluarga sampai malam, ya. Pagi-pagi juga sudah harus olahraga, menyiapkan sarapan, mandi dan sebagainya. Nah, sekarang bertemu Anda. Kalau itu tidak dilakukan dengan semangat, jadi beban, gitu ya. Jadi semua bidang kehidupan itu bisa berkontribusi, harus beradaptasi, harus membawa perubahan yang positif. Ya. Apa dampak ikutan dari pandemi COVID ini selain masalah kesehatan, ya? Kesehatan jelas ya, sejak bulan Maret sampai September ini itu sudah bahkan sekarang sudah masuki Oktober tanggal 3, itu berbagai dampak ikutannya juga ikut. Selain masalah medisnya, tingkat penularannya juga masih tinggi,
angka kematian juga masih relatif tinggi, walaupun kalau Anda lihat datanya tingkat sembuhnya jauh lebih banyak. Kita harus fair ya. Jangan yang dilihat itu cuma negatifnya aja. Meninggal itu sudah ada jatahnya masing-masing ya. Kamu nggak COVID waktunya mati ya mati aja. Orang kelelekan tahu aja bisa mati kok. Ya kan gitu ya. Tidur-tiduran juga bisa mati, apalagi tidurnya di rel kereta api gitu ya. Gitu. Jadi dampak ekonomi itu pasti. Kenapa? Karena semua harus menurunkan kegiatannya. Pasti akan mempengaruhi ekonomi. Orang nggak ke pasar, mall sepi, gitu ya, perusahaan tutup, ya. Jadi akhirnya apa? Meningkatnya PHK. Perusahaan tutup, muncul orang-orang miskin baru. Tapi jangan salah, dampak ekonominya nggak selalu semua positif, negatif loh ya. Yang penjahit, yang kemudian orang nggak pernah jahitin baju lagi, boro-boro beli baju ya. Akhirnya apa? Bikin masker, ya kan? Jadi alternatif baru. Jadi ada yang justru omsetnya meningkat gara-gara masker. Bikin jamu rimpang, ya, bikin minuman-minuman yang dari jahe, yang pokoknya diyakini itu mengandung zat-zat yang bisa menaikkan daya tahan tubuh, jadi laku, jadi laris, ya, walaupun harganya nggak murah juga, ya. Bakul jamu jadi laris. Jadi di satu sisi ini adalah menutup kondisi ekonomi bagi sebagian orang, tapi di satu sisi jadi peluang ya. Lalu juga meningkatnya permasalahan sosial budaya, perkawinan anak. Loh kok bisa Bu Pinky perkawinan anak meningkat? Iya, ya. Bayangkan biasa sekolah 8 jam, tiba-tiba sekolahnya cuma maksimal 2 jam karena lewat daring. Kalau lama-lama jebol kuotanya, ya kan? Jadi 2 jam. Nah, sisa waktunya ngapain? Survei membuktikan di NTB, lalu di Jawa Timur ini ya, datanya menunjukkan angka perkawinan anak meningkat. Karena apa? Waktu luangnya meningkat banyak, lalu juga orang tua sumpek, anak-anak itu keluyuran, pacaran gitu ya, dirasanin tetangga, wes kamu kawin aja. Karena dengan kamu menikah seolah-olah beban orang tua diangkat. Pastinya ini bukan solusi juga ya. Lalu KDRT meningkat. Kenapa kekerasan dalam rumah tangga meningkat? Wong biasanya ketemunya cuma sebentar-sebentar karena sama-sama bekerja ya. Tiba-tiba di rumah terus ya, ngalami cabin fever ya, kayak orang di dalam pesawat nggak boleh keluar-keluar itu ya. Kan sumpek. Nah karena sumpek orang itu jadi lebih sensi, lebih gampang tersinggung. Ngomong keras katanya bentak, ngomong pelan kok nggak denger gitu ya. Minta tolong kok katanya nggak dilakukan. Begitu terus semuanya karena ketemu terus itu potensi gesekan, potensi konfliknya juga tinggi. Lalu jangan lupa KTD juga naik. KTD itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, jadi data dari Provinsi Jawa Barat itu meningkat sekian ratus kehamilan ya, periode Maret sampai September kemarin. Lalu data dari WHO akan ada 7 juta kelahiran dari unwanted pregnancy ya, gara-gara COVID. Nah, di rumah terus, ketemu terus, ya udah ya. Ya kalau bisa buka YouTube dan sebagainya. Kalau enggak ya udah ketemunya istrinya ya udah gitu ya. Lalu kesehatan tradisional lawan atau versus juga kesehatan tradisional, jamu dan sebagainya. Lalu dampak yang lain adalah keberlangsungan pendidikan, study from home. Apa problemnya? Secara teknis pulsanya, kuotanya, hambatan teknis jaringan, gapteknya,
ketersediaan sarana, gimana harus berbagi HP, si bapak Gojek, anaknya sekolah, maka bapaknya nggak bekerja karena HP-nya dipakai anaknya untuk sekolah, gantian coba ya. Kemarin saya menangis waktu kuliah, saya nggak perlu sebutkan mahasiswa dari mana. Kebetulan kan tiap sebelum kuliah Bu Pinky sapa dulu kan, halo kamu dari mana, karena kalau mahasiswa baru itu kan harus kenalan dulu. Saya tanya kamu berada di mana, ada yang ada di Tarakan, ada yang di Bogor, ada salah satu saya tanya kamu ada di mana nak. Dia mungkin tidak paham konteks pertanyaan saya, maksudnya kotanya ada di mana. Dia jawab saya di rumah teman gitu. Apa yang Anda lihat, rumah temannya itu gede. Ya, tahu ya rumah gede ya, yang dari anyaman bambu. Saya tanya, kenapa kamu nggak di rumah sendiri? Di rumah saya nggak ada fasilitas, Bu. Sedih nggak? Coba. Jadi kamu yang tinggal sekolah, kuota nggak masalah, bersyukurlah. Ya, itu aja dia harus istilahnya nonggo, ya kan? Main ke tetangga, main ke teman untuk bisa akses. Bahkan ada yang harus naik gunung, ya, harus naik pohon dan sebagainya. Jadi ini persoalan, ya. Lalu permasalahan hukum dan politik, bagaimana kebijakan penanganan COVID secara terpadu itu penting. Nanti kebijakan nasional sama provinsi sama kabupaten kota sinkron enggak? Jangan sampai seperti yang sekarang dipertunjukkan, gubernurnya ngomong apa, wali kotanya ngomong apa, ya. Joko Sembung naik andong ya nyambung dong kan gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kenapa kalau tidak sinkron kebijakannya, rakyatnya apa? Bingung. Kalau rakyatnya bingung akan menimbulkan keresahan dan juga penolakan. Sing bener sing di sih, ya kan? Mau yang ikutin mana? Arahan gubernur, arahan wali kota, arahan bupati, arahan presiden, lain-lain misalnya begitu, ya. Nah, apa saja permasalahan COVID dan aspek budaya? Orang yang tinggal di kota dan di desa bisa sama, bisa berbeda. Karakteristiknya beda, tapi pemahaman tentang COVID bisa jadi sama-sama nggak ngertinya. Atau bisa jadi yang desa lebih punya akses untuk mendapatkan informasi karena lebih rajin mencari informasi, atau ustadznya atau orang-orang penting di desanya itu sangat rajin mengedukasi. Sedangkan orang kota lulu gue terserah kamu gitu ya, sehingga dianggap mengerti tapi ternyata tidak mengerti. Banyak orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi sok tahu, ya kan? Sehingga orang yang sok tahu itu akhirnya apa? Sangat mudah termakan hoax. Anda paham nggak? Sejak Maret sampai Oktober ini, dalam satu hari itu ratusan hoax tentang COVID, ya. Saking banyaknya orang tidak bisa memilah, tidak bisa menyeleksi mana yang hoax, mana yang beneran. Yang benar dianggap hoax, yang hoax dianggap benar karena kemasannya hebat, cantik gitu ya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada lafal ayat-ayatnya. Jadi orang, oh itu pasti benar. Loh kok benar? Ya soalnya ngomong ustadz saya. Padahal belum tentu juga. Harus ada verifikasi, harus ada check and recheck gitu ya. Lalu aneka ragam kultur dan subkultur. Jawa Timur ini satu, budayanya enggak. Ada Mataraman yang diwakili Madiun, Tulungagung, Pacitan, Ngawi, Kediri ya. Ada yang Pendalungan ya, Jember, Pasuruan, Probolinggo, Bangil, ada Surabaya, Arek, ya, ada Pendalungan sudah, ada Madura, ada Samin di Bojonegoro, ada Tengger, ada Osing di Banyuwangi. Loh, kultur yang beragam ini juga sesuatu yang tadi tantangan, tapi harus bisa diubah menjadi peluang. Ngadepin orang Osing itu sosialisasinya harus seperti apa? Ngadepin orang Madura itu harus lewat siapa? Gitu loh. Jadi ini harus dipahami gitu ya. Lalu antara yang masyarakat agraris dan industri juga berbeda ya. Yang agraris coba perhatikan,
Daerah-daerah yang agraris di Jawa Timur cenderung tidak merah. Kalau mau bicara data ya, Tulungagung, Pacitan, lalu Trenggalek itu kuning, bahkan cenderung ke hijau. Sedangkan Surabaya konsisten merah dan sekarang mulai ke orange. Ya, jadi ada perbedaan bahwa yang agraris itu karena relatif homogen, lalu interaksi dengan dunia luar juga mobilitasnya juga nggak tinggi gitu ya. Sedangkan industri itu kan masyarakatnya cirinya kan mobile, ya, bergerak. Nah, pergerakan manusia, jadi virus itu kan mengikuti pergerakan manusia, ya. Manusianya jalan-jalan ya virusnya ikut jalan-jalan, itu, ya. Lalu pesisir dan pedalaman juga berbeda. Masyarakat Pantura, ya, pantai utara, masyarakat pantai selatan, masyarakat di pedalaman tentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan adaptasinya berbeda, responnya juga berbeda, ya. Mari kita membaca permasalahan COVID ini. Memang ini masalah kompleks sekali, tapi masih ditangani parsial, medis toh, ekonomi toh, ya. Belum dilihat secara komprehensif bahwa ini adalah masalah COVID itu juga ada ekonominya, ada sosialnya, ada psikologinya, ada masalah religinya, ya, dan seterusnya. Hambatan dan koordinasi itu masih terjadi. Komunikasi itu juga belum mulus gitu ya, walaupun sudah ada WA, sudah ada email, udah macam-macam, tapi ternyata koordinasi itu tidak mudah, ya. Melakukan koordinasi secara terpadu, ya, komprehensif itu tidak mudah. Yang sering malah padu, ya, alias berantem, ya. Membaca keragaman budaya dan wilayah yang relatif luas. Jangan suka membandingkan Indonesia dengan Singapura. Singapura itu segini, sak Surabaya. Kalian bandingkan dengan Indonesia yang seluas ini, sebanyak ini penduduknya, yang merupakan negara archipelago yang kepulauan. Kamu bandingkan dengan negara kota yang namanya Singapura, nggak fair, nah, ya. Bahwa ada hal yang bisa kita pelajari atau kita petik manfaatnya dari penanganan di Singapura, oke. Tapi membandingkan bahwa data Indonesia sekian, Singapura sekian, jumlah penduduknya aja nggak sama, ya. Sama kalau kamu keluargamu cuma 2 orang, lalu tetanggamu anaknya 12, lalu kamu bandingkan kesejahteraan, ya tentu tidak sama, ya. Lalu membaca data COVID itu penting, ya, mengkategorikan pelabelan tadi, zona merah, zona hijau, sampai muncul jokes Surabaya merah atau hijau. Oke, hijau tapi dalamnya merah kayak semangka, katanya gitu, ya. Jadi macam-macam lah gitu. Tapi kita jangan terjebak pada pengkategorian pelabelan. Yang penting esensinya, upaya-upayanya, progresnya, ya, perubahan perilakunya, itu yang penting, ya. Membaca faktor budaya itu banyak hal, ya. Masalah eksistensial dan spiritual, relasi dengan Tuhan, makna hidup, rasa bersalah. Ada penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan rasa bersalah. Ada yang mengatakan, saya ini orang yang beragama, saya sholat, saya sering wudhu, nggak mungkin kena penyakit. Nah itu kan berarti menganggap yang meninggal itu nggak beragama, kan nggak boleh gitu, ya kan? Dan juga berasumsi bahwa semua itu beragama Islam. Padahal Tuhan menciptakan memang beragam. Lalu kaitan dengan pemakaman, makanya kenapa pada ribut soal pemakaman secara COVID? Karena apa? Kebiasaan memakamkan, menyolatkan jenazah dan sebagainya itu tentu harus terpaksa dirubah setelah ada COVID ini, ya. Lalu kepercayaan manusia tentang kehidupan setelah kematian, masih ada mitos tabu. Ingat, ketika pasien pertama itu adalah satu keluarga yang 2 orang adalah penari, lalu muncul anggapan macam-macam. Padahal mereka adalah dosen dari IKJ,
dosen tari yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri karena sering diundang untuk menjadi dosen tamu di beberapa negara di dunia. Lalu distigmakan bahwa penari itu negatif gitu. Ya, jadi kayak gitu-gitu masih terjadi. Bahkan ada diskriminasi kepada pasien yang kebetulan perawat misalnya, ya, bukannya dibantu malah disingkirkan. Lalu bagaimana konstruksi budaya tentang rentan kewaspadaan, kedisiplinan, ya? Orang bodoh itu masih lumayan dikasih tahu bisa jadi tahu gitu. Tapi kalau orang itu bebal susah, ya. Sekarang muncul fenomena kebebalan sosial, bebal berjamaah gitu ya. Nah, kepatuhan, ketangguhan ini yang harus kita identifikasikan, yang positif kita dorongkan, yang negatif kita ubah, ya. Konsep makna tentang arti hidup, sakit, penyakit itu juga sangat beragam. Konsep sehat sakit. Lah kalau OTG misalnya, dia nggak tahu, ya, dia nggak sakit, lalu disimpulkan pasien tidak jujur, dia nggak ngerti kok, ya kan? Jadi konsep sehat sakit itu juga sangat beragam dari sisi medis, dari sisi masyarakat, ya. Apa itu disebut sembuh, apa itu upaya penyembuhan, apakah itu hidup, kematian, ya, dan seterusnya, ya. Jadi memperhatikan aspek budaya itu peluang apa? Merawat keberagaman, peluang membangun ketangguhan komunitas dengan berbagai cara, tidak hanya minum jamu, tidak hanya untuk meningkatkan imunitas, tapi dengan bahagia, dengan berbagi kepada sesama itu membangun ketangguhan juga. Ya. Oke, jadi apa peluang-peluang pengabdian masyarakat? Pertama, identifikasi berbagai kebutuhan komunitas. Pemetaan apa saja kebutuhannya, ya, dari fisik, non fisik, ya, dari pemulihan secara ekonomi dan psikososial, bagaimana membangun ketangguhan, ya, lalu fokus pada isu tertentu, ya, sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau Anda yang bergerak di bidang kimia, kira-kira apa sih supaya masyarakat itu mendapat manfaat dari ilmu Anda? Kalau mahasiswa antropologi, apa yang harus dilakukan supaya keahlian yang dipelajari itu juga bermanfaat? Kalau belajar di psikologi, apa yang harus kita tawarkan supaya perubahan perilaku bisa diwujudkan, ya? Dan berikutnya adalah fokus pada komunitas tertentu, ya. Jadi jangan terlalu luas gitu ya. Kalau terlalu luas ambiar gitu ya, maka nggak fokus. Fokus saja karena yang membutuhkan banyak. Kamu mau pengabdian pada kelompok anak-anak, bisa. Lansia juga bisa. Jangan lupa ada kelompok disabilitas. Saudara-saudara kita disabilitas, tunarungu, tunanetra, mereka aksesnya terhadap informasi terbatas loh, Nak. Ya, karena terbatas itu tugas kita untuk membantu menjembatani supaya mereka yang belum tersentuh informasi, mereka yang belum terlayani bisa juga ikut terlayani. Jangan lupa juga komunitas seni tradisi yang dulunya bisa manggung, bisa tanggapan, bisa ngamen, itu kesulitan, ya. Padahal mereka bisanya cuman itu. Tunanetra bisanya hanya mijet. Sekarang siapa yang mau dipijat dalam situasi seperti sekarang gitu? Karena takut, nggak boleh bersentuhan, ya kan? Jadi alternatifnya apa supaya teman-teman tunanetra yang hanya bisa memijat tetap bisa kita bantu? Nah, itu yang harus dipikirkan bersama. Lalu membangun ketangguhan komunitas itu juga penting, dimulai membangun kesadaran untuk membangun ketangguhan. Melibatkan banyak pihak dari berbagai disiplin. Jadi himpunan mahasiswa kimia juga harus bersatu padu dengan mahasiswa psikologi, bersatu padu dengan mahasiswa antropologi, ekonomi, dan seterusnya. Karena apa? Nggak bisa dilakukan sendiri, ya. Harus bekerja sama dan sama-sama bekerja, ya. Nah, pelibatan komunitas itu penting. Komunitas perempuan, komunitas anak, pemuda, mahasiswa bisa berperan sebagai agen pembaharu, sebagai champion, ya, menjalankan peran yang sangat strategis dalam mengolah komunitas sosial walaupun kondisi krisis. Semua orang mengalami kesusahan sekarang, tapi
Di tengah kesusahan kan kita tetap bisa bantu kan. Kalau di rumahmu ada koran bekas, ada botol bekas, ada baju layak pakai, bagikan pada orang lain. Kan nggak harus berupa uang. Perhatian saja ketika ada tetangga isolasi mandiri, ya, bikinin sesuatu jamu atau rempah, lalu cantelkan di mana pagernya supaya diambil sendiri. Itu sudah sangat membantu. Nggak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya materi, doakan, itu sudah membantu. Ya, ingat, membantu tidak harus bertemu. Ya, dengan rasa syukur maka kita akan semakin akur dan itu juga akan bisa membantu banyak pihak untuk sembuh. Ya. Lalu peluang fokus isu pendidikan yaitu lakukan pemetaan masalahnya apa. Anak-anak sekarang yang di SD, SMP, SMA yang sedang bersekolah daring ini, ya, kelas online ini, punya masalah apa saja selain kuota, sarana prasarana apa saja, ya. Maka sekarang mulai banyak balai-balai RW yang dilengkapi dengan sarana WiFi, ya kan, supaya bisa jadi tempat untuk orang belajar di situ ketika di rumahnya nggak ada fasilitas, ya. Mengubah tantangan menjadi peluang dalam kelangsungan pendidikan, ya. Pendekatan dengan strategi ya tentu disesuaikan. Kalau dengan masyarakat nelayan seperti apa, dengan masyarakat pasar bagaimana, masyarakat industri seperti apa. Jadi semua bisa dilakukan. Berhadapan dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus juga seperti apa. Itu, ya. Hambatan dalam pendidikan tadi sudah saya sampaikan tentang teknisnya, lalu aspek stresnya gitu ya. Pengamatan saya berdasarkan informasi orang tua, anak-anak itu yang kelingkat SD duduk manis itu 10 menit, nah. Lepas dari 10 menit itu udah susah untuk konsentrasi. Sehingga orang tuanya harus BO, bimbingan orang tua supaya anak-anak bisa tetap konsentrasi. Dan itu harus pandai-pandainya gurunya supaya anaknya enggak bosen gitu ya. Saya dengar dari teman-teman mahasiswa di ITS itu dia sambil tidur-tiduran terus tanya sama saya, kebetulan keponakan, Bude kalau ngajar gimana? Saya kalau ngajar nak, kalau mahasiswa di awal tidak menyalakan kamera, saya anggap tidak hadir. Karena saya ingin tahu saya ini berhadapan dengan menungso apa gendruwo gitu. Beneran ada manusianya apa enggak? Setelah itu izin mematikan kamera boleh. Mematikan mikrofon harus karena gantian ngomongnya. Jadi kedisiplinan dan sebagainya, kepatuhan ini harus kita tegakkan bersama. Tapi dengan satu joyful learning yang menyenangkan. Jadi tugasnya misalnya nonton film, nanti kita diskusikan. Kan senang gitu ya. Dari film pun kita bisa belajar, ya. Lalu hambatan sosial budaya, konsep ruang dan waktu. Ya. Tempatnya berjauhan, waktunya mungkin berbeda, ya kan? Kalau Bung Pinky bilang kita kuliah jam 10 WIB. Lah yang di Papua dia sudah jam 12. Ya kalau dia salah membaca jamnya terlambat, itu kan. Jadi konsep ruang waktu harus dipelajari. Lalu masalah kekerasan, kriminalitas meningkat, pernikahan muda dan seterusnya, ya. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menghidupkan ekosistem kebudayaan, ya, proses pembelajaran, mengangkat kearifan lokal, mengakui keberagaman budaya dalam dinamika kebudayaan global. Lalu menerapkan merdeka belajar dan belajar merdeka, ya. Bahwa belajar itu bukan beban. Siswa harus sebagai subjek untuk mengembangkan potensinya, ya. Cucunya Bu Pinky 7 tahun, dia secara khusus minta ke gurunya, minta assignment, ya. Lalu dia membuat film pendek tentang matahari, ya, yang dia kerjakan dalam 2 hari, ya. Lalu dia presentasi. Jadi setiap anak kan nggak sama. Nah, dia energinya berlebih dan minatnya tentang tata surya, ya udah dia minta itu, ya. Itulah menempatkan siswa sebagai subjek, gitu ya. Membangun gerakan bersama, saling belajar, saling membantu, saling mendukung, berjaring, berbagi, gitu ya.
Dan jangan lupa ini adalah amanah Sustainable Development Goals yang Anda pakai sebagai tema berkelanjutan, memanfaatkan ya segenap potensi jejaring ya untuk pembangunan berkelanjutan ya, di mana no one left behind, tidak boleh ada satupun yang tertinggal ya, apakah karena kemiskinan, apakah karena dia cacat, karena apapun tidak boleh, apakah karena dia perempuan, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, itu amanahnya SDGs ya. Oke, jadi apa peluang-peluangnya ya? Kalau isu kesejahteraan sosial, pengabdian dengan isu kesejahteraan sosial, maka pemetaan permasalahan kesejahteraan sosial itu apa aja harus tahu Anda. Jangan mengatakan, Bu saya pengen pengabdian tentang kesejahteraan sosial. Lalu isunya apa? Enggak tahu, harus tahu dulu. Ya, lalu mengubah tantangan menjadi peluang. Apa saja? Tadi sudah Bu Pinky beri contoh tentang teman-teman tunanetra yang kehilangan pekerjaan, berarti dia butuh hal-hal yang memungkinkan dia untuk bisa lebih sejahtera, bisa menghidupi keluarganya. Sembako perlu, tapi bukan itu saja, ya. Kita tidak boleh hanya memberikan ikan, tapi juga harus bisa memberi pancing supaya dia bisa memancing ikan-ikan yang lainnya, ya. Lalu ini, jadi perlu satu upaya untuk pemberdayaan komunitas untuk membangun ketangguhan dan kebudayaan sosial sejak kecil, ya. Punya mainan yang nggak dipakai, silakan kumpulkan. Punya baju yang nggak dipakai, silakan kumpulkan. Nanti bisa diberikan ke teman-temannya yang kurang beruntung. Dan itu menggugah kepedulian sosial anak-anak sejak dini. Ya, sudah bukan rahasia lagi. Anak-anak sejak sebelum COVID pun itu sudah sangat terpapar kepada IT, ya kan, untuk games dan sebagainya. Sehingga mainan-mainannya itu numpuk di rumah berdebu. Nah, ajar mereka untuk ikhlas membagikan mainan yang sudah tidak dipakai untuk diberikan kepada orang lain. Lalu kita ajak untuk membersihkan lagi, dikemas dengan plastik yang bagus, insya Allah bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi barang lama untuk yang punya, jadi barang baru untuk yang menerima. Maaf Dokter Pinky, waktunya sudah habis. Masih ada berapa lama Mbak? Waktunya sudah habis. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya minta waktu sedikit ya. Jadi matriksnya perilaku ini menjadi penting ya untuk mengidentifikasi, memetakan perilaku-perilaku masyarakat, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang dilakukan secara sengaja, mana yang tidak sengaja ya. Misalnya ya, kolom 3, perilaku sengaja merugikan kesehatan. Ya. Emang ada orang merokok nggak sengaja? Ada kan? Ya, jadi itu masuk ke kolom 3. Yang kita dorongkan adalah ke kolom 1. Semua orang perilakunya menguntungkan kesehatan tapi dilakukan dengan kesadaran, dengan sengaja. Nah, itu salah satu tema pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan perubahan perilaku. Nah, ini rekomendasinya adalah ada 3, mendorong pendekatan budaya ya dengan memetakan lalu menempatkan aspek budaya komunitas untuk membuat perubahan perilaku, lalu melakukan kajian-kajian ya, jadi penting kajian-kajian maupun kajian secara persoalan kimianya seperti apa, kajian-kajian yang berkaitan dengan perilaku seperti apa ya. Lalu yang ketiga, mendorong pengabdian masyarakatnya tematik ya, jangan terlalu luas nanti malah efektivitasnya juga tidak terpenuhi ya. Itu saya kira sebagai penutup Bu Pinky yang mengajak untuk saatnya kita semua, siapapun Anda ya, mau belajar kimia, belajar antropologi, belajar komunikasi dan sebagainya, saatnya ikut berkontribusi dalam perubahan perilaku merespon pandemi COVID-19. Itu saja, saatnya membawa perubahan dan harus menjadi bagian dari perubahan ya. Saatnya mengatasi masalah menjadi bagian dari mengatasi masalah, bukan menjadi bagian dari masalah, jadi penyebab masalah. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Pinky atas pemaparan materinya. Nah, jadi langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi. Mungkin di sini teman-teman juga udah pada punya banyak sekali pertanyaan. Jadi kita langsung sesi diskusi aja. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat dengan format izin bertanya _nama. Di situ nanti moderator akan pilih siapa yang akan berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Dr. Pinky. Nah, di sini tadi sebelumnya itu ada dari teman-teman peserta webinar udah ada yang bertanya. Cuman tadi itu pertanyaannya ditulis di kolom chat ya, karena kan di sini harusnya nanti kita bakalan ngasih kesempatan teman-teman buat open mic dan juga open cam. Ada dari ini, Tubagus Baidawi. Ada, silakan Tubagus Baidawi. Silakan boleh langsung open mic dan juga membacakan pertanyaannya. Silakan. Alhamdulillah peserta banyak ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Ya, sekali lagi Tubagus Baidawi. Silakan Nak. Silakan, boleh dibacakan langsung pertanyaannya. Yang lainnya nanti mungkin moderator juga bisa baca yang dari chat kalau ada. Oh ya, karena ini mungkin kendala jaringan ya Ibu. Jadi langsung saja mungkin bisa saya bantu untuk membacakan pertanyaannya. Ya, jadi ini, perkenalkan saya Tubagus Baidawi dari Serang, Banten. Mohon izin bertanya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menghadapi perubahan sosial di masa pandemi COVID-19? Kemudian pertanyaan kedua, dan apakah dengan komunikasi dari zona stability membawa perubahan ke arah yang baik dan positif di masa pandemi sekarang ini? Sekian, terima kasih. Boleh jadi langsung dijawab? Ya, intinya yang mau ditanyakan apa? Jadi untuk pertanyaan pertamanya itu bagaimana cara kita untuk menghadapi perubahan sosial di masa pandemi, Ibu? Oke. Ya. Ya, tadi pada intinya semua manusia itu harus adaptif ya, harus responsif. Adaptif terhadap perubahan, responsif itu bertanggung jawab terhadap perubahan. Karena kalau kita abai, kita lalai, kita kemudian tidak peduli, yang dirugikan bukan hanya kita sendiri. Seperti kamu ngebut di jalan, itu kalau kamu sendiri yang kecelakaan, kamu yang luka, kamu yang meninggal misalnya, it's okay. Tapi kalau kamu ngebut di jalan, kamu nabrak orang yang tidak berdosa, tidak bersalah harus kena juga. Nah ini yang nggak benar, gitu loh. Ya, jadi makanya harus adaptif dan responsif itu adalah yang menghadapi perubahan. Suka nggak suka, mau tua mau muda, ya di seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Kita boleh ngomel ini sampai kapan, pemerintah kok begini kok gitu ya. Hilangkan itu. Kita semua harus berpikir positif bahwa ya ini waktunya. Kondisinya memang seperti ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau berbuat, mau berperan ya. Kita berbuat baik, menjalankan perilaku sesuai protokol itu kan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang ego ya. Orang yang ego itu kan dia hanya mikir dirinya sendiri, apalagi menolak, membenci program pemerintah, ini rekayasa dan sebagainya. Sudahlah, ya, semua ada di depan mata, yang memang harus kita lakukan, kita lakukan. Jalanin aja dengan ikhlas, ya. Semua itu sudah rencana Tuhan, ya. Dan syukuri saja Anda hidup di 2020, berarti Anda pernah mengalami COVID-19. Ya kan? Artinya yang pengalaman yang bisa ditulis ya. Bulan lalu Bu Pinky mengadakan lomba menulis untuk Hari Anak. Mereka menulis tentang pengalaman di rumah selama COVID ini ya. Nah, mereka yang menang saat ini kan usianya SD, SMP gitu ya.
Itu ketika nanti dia 2045 ya, ke 100 tahun kemerdekaan RI, dia akan jadi orang yang mungkin mungkin di pemerintahan, mungkin jadi dokter atau jadi apapun. Dia akan menjadi orang yang punya pengalaman hebat, yaitu pernah mengalami jadi anak di masa pandemi COVID-19. Itu membuat kita menjadi tough, menjadi kuat lahir dan batin. Itu ya, jadi ya udah, kita syukuri, kita nikmati, kita jalani. Jangan lupa ini catatan sejarah loh. Ya, memori kolektifmu itu akan jauh lebih kaya dari generasi yang tidak mengalami seperti ini. Itu, ya. Baik, jadi kuncinya itu kita harus adaptif dan juga responsif dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua, Ibu. Apakah dengan komunikasi dan zona stability membawa perubahan ke arah yang baik dan positif di masa pandemi sekarang ini? Iya, semua kalau kita mau ngambil dari sisi positifnya, ya, contohnya misalnya ada sekelompok orang, terutama orang-orang lingkungan, melihat bahwa dengan adanya COVID ini, lingkungan lebih bersih. Karena apa? Tingkat polusinya menurun, ya kan? Lalu pencemarannya juga berkurang. Burung-burung berani sampai datang ke teras-teras rumah gitu ya. Karena alamnya lebih friendly, lebih bersahabat ya. Alam itu seperti rehat sejenak karena kita ada di rumah ya. Jadi selama ini kan yang harusnya kan manusia itu mengeksplorasi, tetapi yang terjadi kan manusia mengeksploitasi, ya, memanfaatkan dengan keserakahan, membabat hutan, menimbulkan banjir bandang, longsor dan sebagainya. Dengan ini rehat, jadi bumi juga melakukan recovery, memerlukan pemulihan. Nah inilah saya kira pasti ada sisi baiknya. Ketika bencana alam yang namanya gunung meletus, memang banyak korban, tapi setelah itu tanahnya subur, kan gitu, ya. Jadi selalu ada kondisi seperti itu. Ya baik, terima kasih untuk penjelasannya, Dr. Pinky. Nah kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Eli Nur Amria. Silakan bisa langsung open mic dan juga memberikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Elinur Amria dari Surabaya. Pertanyaan saya terkait dengan perkataan Ibu Pinky mengenai kita di masa pandemi ini harus memiliki pikiran yang positif. Namun, terkadang kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang mungkin kurang literasinya sehingga mengatakan hal-hal yang negatif. Dan sesuai dengan beberapa jurnal yang sudah saya baca, apabila perkataan negatif itu tersebut terus diulang-ulang, terkadang kita merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang benar. Nah, bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut, Ibu? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Eli untuk pertanyaannya. Silakan Dr. Pinky untuk menjawab. Iya. Jadi yang ditanyakan apa Mbak moderator? Jadi kita udah berusaha untuk berpikiran positif gitu Bu, tapi kadang-kadang tuh ada beberapa orang yang memberikan kayak tanggapan-tanggapan negatif sehingga kita bisa ikut ke distract lah istilahnya seperti itu. Nah itu makanya kalau saya mengajar filsafat ilmu itu selalu mengatakan bahwa terapkan apa yang disebut dengan skeptisisme. Skeptisisme itu adalah meragukan yang positif. Artinya kita tidak boleh percaya begitu saja dengan omongan orang sebelum kita verifikasi, sebelum kita buktikan kebenarannya. Cari sumber-sumber yang akurat gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau buka internet ya sumber-sumber dari Kemenkes, dari BNPB, jangan lambetura.com misalnya gitu ya. Jadi sumber-sumber yang memang kompeten dalam hal itu. Sehingga kita dapat informasi yang akurat. Itu pun juga check and recheck gitu loh.
misalnya kita didiagnosa sakit apapun, kita kan juga nggak begitu saja kan, selalu mencari second opinion, ya, cari opini yang lain. Nah, dengan informasi pun juga lakukan demikian. Dan yang paling penting kita harus punya keyakinan sendiri, ya. Jangan terlalu mudah apa kata orang, ya. Maaf, orang sekarang ini, ya, banyak yang banyak sekali yang nyinyir, banyak yang sekali yang mengembangkan sesuatu hal yang seringkali tidak ada gunanya. Nanti kalau dikonfirmasi akan cuma bercanda gitu ya, bercanda yang berbahaya dengan informasi-informasi menyesatkan itu jangan diamini, harus kita lawan. Ya, sering kan orang menyebarkan berita-berita ternyata bohong. Misalnya dikatakan bahwa saya beri contoh konkret ya. Jawa Timur meningkat positifnya. Trenggalek tambah sekian, ini tambah sekian, semua kabupaten meningkat positif. Di paling bawah beritanya positif hamil. Loh. Ngerti maksudnya ya? Jadi ketika kita semua pikirannya pada COVID, orang ini menyebarkan berita bahwa Jawa Timur penambahan positifnya meningkat, tapi bawah sendiri beritanya adalah positif hamil. Kan ini menyesatkan, bercanda yang tidak pada tepatnya, gitu loh ya. Jadi semacam itu, nah harus kritis ya, tidak mudah percaya, tapi cari second opinion supaya ketika Anda punya keyakinan itu keyakinan yang benar. Jangan dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab ya. Sekarang ini kan banyak orang nih, Anda yang belajar kimia, coba diteliti itu micin. Ya. Apa gara-gara micin banyak orang nyinyir gitu kan? Ya. Apakah ada hubungan kenyinyiran dengan penggunaan micin itu ya? Karena banyak orang yang menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang tidak positif itu untuk apa gitu ya. Bagi saya itu bagian dari gaptek juga. Kegagapan dalam teknologi karena tidak sesuai manfaatnya ya, untuk yang aneh-aneh, ngirim hoax, menyebar kebencian gitu, padahal ngakunya beragama. Agama mana yang mengajarkan Anda menyebarkan kebencian? Nggak ada kan ya. Jadi inilah cara kita untuk memfilter. Jadi bikin filter pada diri Anda, tidak mudah terpengaruh. Jangan karena yang ngirim ustadz pasti benar, belum tentu ya. Ada tokoh yang hebat tingkat nasional menyebarkan hoax, terus ditanya, Pak itu hoax, loh saya dapat dari internet kan pasti benar. Halo, siapa bilang semua barang dari internet pasti benar, ya kan? Jadi ini yang harus diperhatikan bersama, bahwa Anda yang belajar harus kritis. Kalau di bidangnya ya harus tahu, tapi di luar bidang Anda pun Anda harus tahu kebijakan tentang COVID, penularannya secara sederhana seperti apa, karena Anda agent of change, agen yang juga pasti ditanya ya. Kalau di kampung Anda, oh mahasiswa UNER ya Mbak, oh sebagai mahasiswa Anda kan tahu penularannya begini-begini, benar nggak sih Mbak, droplet itu bisa pindah-pindah misalnya seperti itu. Nah Anda secara minimalis bisa mencari informasi yang benar gitu ya. Itu aja. Ya baik, terima kasih Dr. Pinky. Jadi intinya kita sebagai generasi muda, kita juga harus punya yang namanya itu filter ya, agar kita tidak terbawa ke dalam arus yang bisa dikatakan itu negatif. Jadi tidak mudah terpengaruh. Makanya bapernya harus baper positif kan, gitu loh. Nah baik, karena keterbatasan waktu, kami mohon kepada Dr. Pinky untuk closing statement kepada kita semua. Ya, baik. Jadi intinya adalah bahwa di dalam kehidupan ini Anda semua adalah agen ya. Agen perubah ya, agen yang bisa mendorong masyarakat untuk bisa beradaptasi ya, lalu responsif
dan harus inovatif, merespon adaptasi kebiasaan baru atau new normal untuk membawa perubahan. Ayo, jadilah agen baper yang positif di semua bidang kehidupan dalam skala yang paling kecil, keluarga, komunitas, sampai yang lebih luas di bidang publik ya. Dengan begitu maka kita semua adalah menjadi bagian dari penyelesaian masalah, dan saya yakin Anda semua yang hadir di sini adalah pasti ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan bagian dari masalah itu sendiri. Sukses buat Anda semuanya, semoga bermanfaat dan tetap mau berbagi kepada sesama untuk kebaikan ya. Ya baik, luar biasa sekali ya sharing-sharing kita pada siang hari ini. Jadi sebetulnya masih ada banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Boleh. Jadi begini Mbak, nanti panitia boleh mengirimkan chatnya itu ke Bu Pinky lewat WA, nanti sebisa mungkin akan saya jawab ketika waktu. Ya baik, ya baik. Ya, terima kasih dokter.